Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mas Agus di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GSD 17 TV. Dan sekarang malam hari ini saya kedatangan seseorang yang membantu sektor UMKM khususnya di Cikarang Selatan, teman-teman. Langsung saja kita ketemu dengan Bapak Jaini. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini. Sama-sama, Mas. Luar biasa. Kalau nggak salah kita terakhir ketemu di itu ya Pak ya, waktu Bapak ngunjungin salah satu workshop UMKM di sekitaran kita juga. Betul. Waktu itu ada acara itu ya Pak ya. Ya, betul. Luar biasa, mantap sekali. Dan sebelum kita melanjutkan podcast pada malam hari ini, karena podcast malam hari ini tuh cukup menarik teman-teman semuanya. Kita akan membahas sektor UKM atau UMKM lebih tepatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini. Dan yang lebih penting, karena kita akan membahas UMKM, pastinya untuk teman-teman yang baru memulai UMKM, baru berusaha, silahkan share link channel ini, berikan komentar langsung biar semakin berkembang teman-teman. Dan sekarang kita langsung lanjut aja Pak Jaini ya, pembahasannya pada malam hari ini karena semakin menarik nih Bang. Karena pasti kita akan banyak bertanya. Oke Pak Jaini, saya lanjut ya Pak Jaini ya. Di bidang UMKM itu Pak Jaini itu sebagai apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kebetulan saya di UMKM itu sebagai ketua forum UMKM Cikarang Selatan dan sekaligus ketua bidang kerjasama eksternal dan internal di forum Kabupaten Bekasi. Oke. Jadi kayak penghubung itu ya Pak ya kalau boleh tahu ya. Betul. Dan untuk mungkin beberapa teman-teman di luar sana atau teman-teman yang online saat ini itu baru memulai atau sudah memulai atau bahkan belum tahu sama sekali UMKM itu apa, boleh dijelasin Pak? Apa itu UMKM sih Pak sebenarnya Pak? UMKM itu kan singkatan sebenarnya. Iya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Ya, secara undang-undang UMKM itu di Undang-Undang 20 tahun 2008 itu dijelaskan menyangkut jenis usahanya, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Mikro, kecil, dan menengah. Betul. Oh iya. Jadi usaha yang dimulai dari mikro, kecil, menengah. Sampai menengah ya? Besar, kalau yang besar udah bukan mikro. Udah bukan UMKM lagi ya? Udah beda lagi berarti? Beda lagi. Oh, klasifikasinya seperti itu ya? Iya. Jadi ada mikro, menengah, dan besar udah nggak lagi. Boleh di itu nggak Pak? Kalau untuk mikro itu seperti apa sih? Kalau yang mikro itu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru itu yang nilai usahanya itu 1 miliar ke bawah. 1 miliar ke bawah itu masuk mikro Pak? Mikro. Yang kecil itu 5 miliar. Yang kecil 5 miliar? Omset ya Pak ya? Omset. Bukan bersih ya? Bukan bersih. Jadi dalam setahun itu omsetnya 1 miliar ke bawah itu mikro. Oh, dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. 1 miliar? Iya. Itu masih diklasifikasikan ke usaha mikro. Kalau dulu yang undang-undang yang lama itu 300 juta. 300 juta. Cuman dengan perjalanannya UMKM memang luar biasa ya. Jadi pemerintah mengeluarkan undang-undang yang terbaru itu 1M. 1M. Masih mikro. Berarti naik upgrade dong Pak? Iya. Secara perkembangan berarti kelasnya UMKM sudah mulai naik. Mulai naik. Karena omsetnya juga cukup. Karena itu memang program pemerintah juga. Ya. Oh iya Pak. Betul. Jadi Bapak di awal memperkenalkan diri sebagai ketua forum UMKM Cikarang Selatan ya Pak ya, juga mediasi ya Pak ya, di antara badan pemerintah dengan pelaku UMKM itu sendiri. Untuk keanggotaan UMKM Cikarang Selatan itu sendiri seperti apa itu Pak? Kalau untuk keanggotaannya sederhana sebenarnya. Kami di forum UMKM Cikarang Selatan itu kan ada bidang penerimaan anggota baru. Bidang penerimaan anggota baru. Iya. Dan syaratnya sederhana. Orang yang punya keinginan untuk berusaha menyerahkan KTP saja. Menyerahkan KTP saja. Iya. Itu jadi anggota dari forum UMKM secara resmi. Secara resminya. Iya. Oh iya.
sederhana sekali. Walaupun belum punya usaha, Pak. Walaupun belum punya usaha, karena kita ada level ya. Jadi ada level pemula. Karena di dinas sendiri kan ada program WUP namanya. WUP. Wira Usaha Pemula. Jadi orang yang belum memiliki usaha. Makanya kita dari UMKM Cikarang Selatan pun mengacu kepada program-program dinas. Begitu. Makanya kita siapkan UMKM Pemula programnya gitu. Oh, berarti benar-benar dari titik nol, yang penting punya KTP. Betul. Dan mau berusaha tentunya, Pak. Dan salah satunya KTP Bekasi ya. Oh, KTP Bekasi. Iya. Untuk teman-teman di Cikarang Selatan tentunya ya. Dan harus KTP Bekasi. Jadi kita pembahasannya sekarang di lingkup Kabupaten Bekasi. Tapi secara umum UMKM memang jauh lebih lebar ya. Tapi yang kita bicarakan saat ini adalah UMKM di Kabupaten Bekasi ya. Sebenarnya sangat mudah sekali ya Pak itu ya Pak ya. Sangat mudah sekali. Dan nggak ribet tentunya ya. Tidak ribet sama sekali. Bahkan kami memfasilitasi lah ya. Dari nol ya. Dari nol. Gitu. Kalau untuk forum UMKM Cikarang Selatan sendiri itu di bawah dinas apa Pak itu? Kalau secara resminya Kalau ya Pak? secara resminya di bawah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi. Dinas Koperasi dan UKM Bekasi. Kabupaten Bekasi. Secara resminya Secara seperti resminya. ini. Cuman memang legalitasnya di bawah kecamatan karena SK kita ada di kecamatan gitu. SK-nya ada di kecamatan. Iya, yang mengeluarkan SK forum kecamatan itu sendiri. Kecamatan itu sendiri. Iya, betul. Jadi di bawah kementerian juga ya Pak? Otomatis? Iya, Apakah? Otomatis. UMKM itu memang banyak binaan sebenarnya. Ya, banyak. Jadi kita bukan hanya satu dinas kalau memang untuk pelatihannya ya. Terkadang ada dari dinas perindustrian juga. Ada naungan dinas pariwisata juga gitu. Jadi tahapannya ada. Jabarannya sebenarnya lebih lebar lagi ya Pak kalau boleh. Lebih lebar lagi. Jadi memang tahapan awalnya kan untuk fasilitasinya itu ada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Dinas Perindustrian, selanjutnya Dinas Pariwisata untuk memasarkan biasanya seperti itu. Oh iya. Kalau boleh saya tangkap memang hubungan UMKM itu berhubungan sekali dengan dinas industri ya, apalagi di bidang industri ya Pak ya. Betul. Untuk memasarkan produk itu sendiri mungkin. Betul. Jadi untuk pelaku-pelaku UMKM di sana mungkin jangan pernah takut ya kalau boleh kita sampaikan karena betul. pasarnya terlalu besar. Sudah. Mungkin boleh dibilang besar karena bisa bekerja sama dengan dinas dinas mana terkait. Dinas manapun masih bisa ya. Masih bisa. Dan modalnya cukup KTP, teman-teman. Iya. KTP Kabupaten Bekasi untuk yang dipimpin Pak saya ini saat ini. Jadi nanti kita akan lanjut lebih lagi. Tapi jangan lupa tetap subscribe channel ini teman-teman. Nah, sambil ngobrol lebih lanjut Pak, kita baiknya kita mencicipi salah satu produk UMKM warga Gria Sukadami Pak. Keren ini. Ini asli produk buatan lokal, namanya bolu Falken ini Pak. Bolu Falken. Bolu Falken. Iya. Ini namanya bolu Falken teman-teman. Jadi bolu Falken itu menyediakan berbagai macam bolu, ada bolu pandan, bolu zebra coklat, ada bolu tape juga, ada bolu tape coklat. Jadi berbagai banyak kebutuhan bolu ada di bolu Falken. Untuk teman-teman semua yang menonton video ini, jika punya acara pesta atau acara apapun ulang tahun, bisa memesan produk ini, ada di link deskripsi teman-teman. Langsung kita saja cicipi Pak. Oh ya. Kita cicipi satu-satu. 2 juga boleh Pak. Monggo aja dulu. Gimana Pak? Nih, wah, mantap nih produk kita. Gimana Pak? Mantap ini. Rasanya Luar biasa ini. nendang ya Pak ya? Nendang banget ini. Jadi ini memang produk kita sendiri Pak. Tapi ini dibuat belum tergabung ya. Jadi produk dari bolu Falken ini sesuai informasi dari yang kita dapat itu belum tergabung di forum. Nanti mungkin dengan mendengar informasi ini bisa langsung bergabung. Iya. Bisa menghubungi Pak Jenny langsung atau kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak. Untuk meningkatkan kualitas wajib sebenarnya. Ini rasanya udah luar biasa. Yang jelas pasti perlu fasilitas sertifikasi iya. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak ya. Betul. Nah, jangan lupa untuk update diri teman-teman semuanya UMKM. Langsung kita cicipi bolu ini karena bolu Falken
Katakan dengan rasa. Lanjut Pak, kita habiskan dulu. Habiskan dulu ya. Saya kalau nggak dihabiskan itu. Saya luar biasa nih rasanya ini. Sebenarnya produk-produk dari warga sini itu banyak Pak untuk kita lingkungan sekitar kita sini. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu atau nggak tahu sama sekali mau diapain dari produk-produk UMKM itu sendiri Pak. Misalkan contohnya membuat bolu ini kan sebenarnya masuk dari produk yang bisa dikembangin ya Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman tentang sertifikasi atau bagaimana cara mengupgrade UMKM itu sendiri biar semakin melebar dan bisa diproduksi dan dipasarkan tentunya Pak ya, dan tentunya bisa menjadi berkah teman-teman. Sambil kita ngabisin, tetap jangan lupa subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini, dan selanjutnya kita akan membahas lagi lebih lanjut tentang UMKM. Silakan share link ini dan ketik di kolom komentar teman-teman. Saya mau ngabisin dulu bolunya sama Pak Jenny. Iya, betul Mas. Biar nggak nanggung Pak. Ini perlu dihabiskan ini. Silakan diminum Pak. Ya. Nanti kalau itu, karena pembahasan UMKM itu sangat menarik Pak. Bagi saya sendiri dan mungkin dari teman-teman semua itu sangat menarik. Ya. Monggo Pak, silakan diminum dulu Pak. Wah, aduh. Nah, sekarang kita sudah menikmati produk asli dari warga Gria Sepeda Bolu ini. Paken. Bolu Paken. Katakan dengan rasa. Katakan dengan rasa. Nah, mantap Pak. Kita lanjut ya Pak Jenny ya. Semoga. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang UMKM Ngobrol Pintar bersama GSD 17 TV teman-teman. Nah, untuk beberapa UMKM seperti yang barusan kita cicipi tadi itu Pak, itu kan salah satu contoh UMKM yang mungkin memerlukan pelatihan atau pembekalan. Betul. Atau pembekalan itu dimulai dari awal tadi dikatakan dari nol yang belum punya usaha sama sekali, tapi aku pengen punya usaha nih Pak, tapi bagaimana caranya? Kadang itu pertanyaan itu muncul Pak di beberapa warga atau masyarakat yang kita ketemui, karena kan zaman sekarang kan semakin kadang nyari kerja susah. Udah nyari kerja mungkin nggak sesuai, jadi pengen berusaha, pengen sukses kayak teman-teman UMKM lainnya begitu. Itu gimana Pak? Ada pelatihan atau pembekalannya itu seperti apa kalau boleh dijabarkan Pak Jaya ini? Ya, sebenarnya semua warga masyarakat Kabupaten Bekasi ya khususnya ya, karena memang kita di bawah dinas kabupaten ya. Jadi bagi seluruh warga atau masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang Selatan itu, kalau memang memiliki produk ya, memiliki produk, silakan bergabung di UMKM Cikarang Selatan. Kita akan fasilitasi, yang pertama adalah NIB. Difasilitasi dengan NIB. NIB, nomor induk berusaha. Makanya wajib bagi pelaku usaha, mau mikro, mau kecil, mau menengah, wajib ber-NIB sekarang. Karena itu peraturan pemerintah yang harus kita taati ya. NIB itu nomor induk berusaha. Ya. Setelah NIB biasanya kita fasilitasi dengan, kalau makanan itu dengan PIRT ya. PIRT. Seperti yang ditulis di ya, produk-produk makan itu ya Pak ya. Betul. Selanjutnya ada halal. Halal. Dan bahkan di Oktober di 2014 semua produk makanan wajib halal. Wajib halal. Wajib halal. Dan gratis Mas. Dan free, benar-benar gratis. Gratis Mas. Nol. Gratis Mas. Wow, luar asal biasa, ada Pak. kemauan. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Ya. Selanjutnya biasanya kita ada pelatihan BPUM. Jadi yang nih, pelatihan apa Pak? BPUM. Jadi BPUM. memfasilitasi kayak yang minuman-minuman ya, produk minuman, produk cair lah. Itu dari BPOM. BPUM. Dari ada dari MUI, dari banyak ya sekarang ada program Sehati. Sehati itu halal ya. Halal. BPUM ada juga, dan alhamdulillah sekarang pemerintah juga sudah ada pembimbing BPUM. Insya Allah di Forum Cikarang Selatan dalam waktu dekat akan memfasilitasi itu. Sudah ada agendanya. Sudah ada agenda seperti itu. Kalau untuk pelatihan langsung ada nggak Pak? Misalkan yang tadi yang
dari nol tadi. Iya. Dari nol. Nah. Misalkan buat roti nih Pak, Iya. aku pengen buat ini Mas, pengen buat produknya seperti roti atau buat seperti kerupuk atau selai Iya. pisang atau apa, ada nggak pelatihan khusus yang Nah, itu masuk di program WUP Mas namanya. WUP? Wira Usaha Pemula. Oh ada juga. Ada. Di dinas itu biasanya dalam 1 tahun ada 8 kegiatan pelatihan WUP namanya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, kami mengembangkan program itu di forum. Jadi forum pun mengadakan pelatihan hal semacam itu. Ada WUP-nya juga gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ada pelatihan pembuatan makanan basah. Pelatihan pembuatan makanan kue basah ya, seperti kue ini. Seperti ini ya. Ya, Oh, oh. betul. Oh iya. Itu iya. tempatnya di kecamatan ya, di aula Tempatnya di kecamatan, khusus di Karang Selatan ya. Ya, Khusus di Karang dalam Selatan. waktu dekat. Terus setelah itu ada namanya pelatihan membatik, Pelatihan ekoprint. membatik. Ekoprint. Ekoprint. Ekoprint ya. Wow, Iya, mantap sekali itu Pak. Gitu. Jadi memang kita membuat program itu yang kira-kira masyarakat itu setelah pelatihan bisa langsung menerapkan dan mulai usaha gitu Mas. Bisa langsung terjun gitu ya. Pak? Langsung terjun gitu. Dan jangan khawatir dipungut biaya. Gratis semuanya Mas. Gratis juga nih Pak. Gratis juga Mas. Wow, luar biasa ini. Ya. Jadi memang alhamdulillah dinas pun kita kan bersinergi ya dengan dinas ketika ada program, dan salah satu tugas kita di forum itu adalah sosialisasi program pemerintah lewat Sosialisasi program pemerintah. dinas koperasi dan UKM kabupaten. Salah satunya ya Pak. Salah satunya, karena memang selama ini mungkin 2 tahun ke depan orang tidak memahami terkait UMKM. Dan alhamdulillah setelahnya adanya forum ini informasi sudah mulai mengenal ke masyarakat gitu. Jadi setiap pelatihan kan di dinas pun ada resmi ya, ada pelatihan-pelatihan lewat jalur Simpum Mas. Jalur Simpum. Simpum. Apa itu Pak Simpum Pak? Simpum itu sistem informasi yang bagi pelaku UMKM untuk ikut pelatihan itu harus mendaftar di link itu. Jadi secara yang online. disiapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Kayak online gitu Pak? Atau? Online. Oh. Jadi daftarnya online. Nah, ntar ada verifikasi kan dari dinas siapa yang itu tergantung memang programnya. Kalau programnya WUP itu memang masyarakat yang belum memiliki usaha. Yang bilang Bapak dari nol tadi ya, benar-benar dari Nah, itu nol. lewat Simpum. Masyarakat tidak tahu kalau tidak tergabung di UMKM. Kecamatan masing-masing itu Di tidak tahu forum ya? adanya Simpum itu. Iya, jadi yang boleh dibilang masyarakat pada umumnya itu kan emang nggak ngerti ya Pak ya. Betul. Anggap aja emang mereka itu teman-teman semuanya tuh banyak banget ketemu. Ya sudah kita bikin aja, produksi aja, tapi selanjutnya mau dibagaimanakan kan harus bagaimana. Iya. Jatuhnya kan cuma produksi ke sekitar aja Iya, atau iya. pemesanan secara online sekitar Bahkan aja. di kabupaten sendiri ada toko online-nya Mas. Namanya Bebeli. Bebeli Beda tipis sama merek sebelah Pak. Beda. Beda. Ini Bekasi berani beli. Bebeli, BEBLI. Bekasi berani beli. Bekasi berani beli. Jadi Bekasi sudah punya toko Bebeli juga. Ya, silakan untuk masuk di area itu ya, di link Bisa itu. masuk ke area situ. Bisa. Nah, ini semakin menarik ini, Pak. Nah, itu cara Akan pemerintah untuk memasarkan produk-produk UMKM. Salah satunya itu. Kalau untuk kue-kue basah apakah bisa, Pak? Bisa. Bahkan nasi bok juga bisa. Nasi bok juga bisa? Bisa. Nasi tumpeng. Semuanya produk Semua UMKM produk. bisa dipasarkan di Bebeli itu. Ya. Berarti emang sebenarnya sudah diwadahi ya, Pak ya? Sudah Mas. Jadi cuman masyarakat yang tidak tahu saja. iya, informasi ini Banyak yang tidak nggak tahu. ngerti. Jadi emang benar-benar nggak tahu. Jadi Iya. teman-teman melalui video ini kita sama-sama tahu dan belajar bahwa ternyata untuk di Kabupaten Bekasi sendiri itu sudah ada toko sendiri untuk mewadai pelaku-pelaku UMKM di Bekasi, Kabupaten Bekasi terutama ya. Jadi sudah ada namanya Bebeli yang bisa untuk memasarkan produknya teman-teman semua UMKM. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak maju teman-teman. Betul, Bahkan Mas. dimulai dari nol pun Dari bisa nol loh. pun Dari bisa. nol pun bisa loh, Pak, ya. Difasilitasi Mas. Difasilitasi ya. Fasilitasi, betul. Iya. Terus caranya bagaimana Pak? Maksudnya bukan informasi ya. Kemana itu loh Pak? Misalkan warga atau Iya. saya pengen bikin roti tapi pengen masuk juga gabung ke UMKM. forum UMKM, itu caranya bagaimana Pak kalau boleh tahu Pak?
Kalau ininya biasanya kita share nomor CS kita ya. Ada customer service-nya ya? Ada. Jadi warga yang menginginkan dan tergabung di forum UMKM itu hanya foto KTP saja. Hanya foto KTP saja. Kalau memang ingin jelasnya bisa ke kantor kecamatan. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Camat ya, dikasih gedung untuk UMKM sendiri. Ada tokonya. Sendiri. Ada tokonya juga. Ada gerainya, gerai UMKM. Dan di situ produk-produk UMKM Cikarang Selatan dipasarkan. Ada produk-produknya juga. Secara offline-nya ya. Online-nya dibeli, kita pasarkan. Online-nya dibeli. Iya, online-nya dibeli. Untuk offline-nya di kantor kecamatan. Betul. Jadi semua produk ada di sana. Semua produk yang sudah tergabung ada di situ ya. Ada di situ. Jadi caranya pertama yaitu datang ke kecamatan Cikarang Selatan tentunya ya. Karena kita membahasanya di area Cikarang Selatan. Jadi untuk teman-teman di area Cikarang Selatan bisa menghubungi atau datang langsung, ada gerai khusus UMKM yang kebetulan sudah ada kayak pameran gitu ya Pak ya. Kayak pameran yang memasarkan produk-produk gitu. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang memulai dari nol atau belum tahu sama sekali, bisa datang ke kecamatan ya Pak ya. Ya, untuk lebih mudahnya karena memang kita juga sering share ya terkait program UMKM ini di level RW ya, di perumahan masing-masing itu biasanya insya Allah kalau khusus di Cikarang Selatan para RW-nya udah paham. Silahkan nanya aja ke Pak RW-nya, mungkin Pak RW-nya bisa langsung menghubungi pengurus UMKM. Oh, jadi dibantu ya? Dibantu pengurus tempat ya Pak ya? Betul, karena memang di setiap perumahan atau di setiap RW itu sudah ada anggota kita yang insya Allah tidak pelit ilmu Mas, tidak pelit informasi gitu ya. Biasa Pak, mantap ini. Jadi memang benar-benar dibagiin semua ya, demi kemajuan semuanya ya Pak ya, bareng-bareng ya Pak. Karena memang di UMKM ini kemandirian ekonomi itu terlahir dari diri kita sendiri Mas. Dari diri kita iya, sendiri. Betul. Jadi kalau memang mau usaha ya ayo mulai gitu. Mulai dulu, niat dulu lah. Niat dulu ya. Keinginan dulu. Insya Allah ada jalan Mas. Ada jalan. Iya. Karena pemerintah juga sudah membuka lebar lah ya informasi dan pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas usaha kita. Yang penting jangan malu, poinnya jangan malu bertanya. Jangan malu. Jadi jangan malu teman-teman. Kalau mau mulai usaha UMKM terutama startnya jangan malu dulu. Mulai dulu. Informasi dari Bapak Ketua kita Forum UMKM Cikarang Selatan nih teman-teman. Jadi sebenarnya sudah banyak dipaparkan beberapa keuntungan ya, tapi secara global sih ya Pak ya. Boleh tahu nggak keuntungan secara spesifik lagi kalau menjadi anggota di Forum UMKM itu sendiri Pak? Ya. Jadi keuntungannya mungkin ya ada yang mengapresiasi sangat luar biasa, ada yang biasa saja ya kan, tergantung memang kebutuhan orang tersebut. Dan rata-rata memang yang sudah tergabung merasa sangat beruntung lah masuk di forum karena informasi sangat luar biasa. Salah satunya semua yang difasilitasi gratis Mas. Salah satunya ya fasilitasi NIB, PIRT, halal, BPOM ya. Terus packaging ya. Kita juga ada program untuk kemasan yang layak ya, sesuai standar. Ya. Karena memang kita juga dipasarkan di produk-produk kita, kalau sudah bagus produknya, sudah bagus kemasannya, sudah lengkap fasilitas legalitasnya, itu kita pasarkan di Indomaret ada Mas. Bisa masuk ke Indomaret? Bisa masuk Indomaret, Alfamidi, karena Dinas Koperasi UMKM sudah bekerja sama dengan swalayan tersebut ya. Ada Indomaret, Alfamidi, ada Pepaya, banyak. Papaya. Iya. Jadi bukan hanya memfasilitasi orang untuk bisa memproduksi, memfasilitasi legalitasnya, bahkan pemasarannya. Gitu. Jadi semua gratis. Semuanya gratis. Yang penting ada keinginan. Iya. Dan rata-rata itu kendalanya. Jadi masalah ya. Jadi masalah. Teman-teman semuanya. Teman-teman UMKM ini kan banyak ibu-ibu rumah tangga dan kebetulan mungkin punya anak, ya kan, yang terbatas waktunya. Dan itu yang kendalanya sebenarnya. Mungkin bagi orang yang punya waktu, punya kesempatan, silahkan
ya, manfaatkan peluang yang ada, yang sudah difasilitasi pemerintah sebenarnya semuanya, asal ada keinginan. Itu poinnya satu. Poinnya keinginan ya. Iya, Mas. Jadi dari pendaftaran, pembuatan sertifikasi, pemasaran dibantu semuanya ya. Dibantu semua. Dan benar-benar dibantu karena nol. Dari nol. Nol free, benar-benar free ya Pak ya. Iya, betul. Wow. Nih teman-teman yang lagi mau berusaha, terutama nih teman-teman semuanya yang kebetulan nonton atau dapat share link dari GID 17 TV. Salah satu keuntungan untuk ikut di forum UMKM Cikarang Selatan yaitu bisa mendapatkan pelatihan, sertifikasi juga bisa dicari, dan juga tentunya yang paling menarik adalah free. Free ya Pak ya. Bahkan ada fasilitasi permodalan juga, Mas. Permodalan juga? Betul. Wah. Apakah bisa dibantu atau mau buat atau mau dipaparkan? Boleh Pak? Atau ya, seperti apa? Garis besarnya ya, aja atau mau bagaimana? Forum juga kan sudah bekerja sama dengan Mandiri cabang Cikarang Cibarusa. Untuk Cikarang Selatan ya Pak? Iya, Cikarang Selatan ya. Tapi kalau untuk Kabupaten Bekasi sudah bekerja sama dengan BJB ya, Dinas Koperasinya, dengan Bank BRI. Jadi kalau memang pelaku UMKM membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, insya Allah akan difasilitasi gitu. Berarti mendapatkan kucuran modal, tapi memang pinjaman ya Mas ya. Pinjaman ya. Tapi insya Allah kalau sebagai anggota forum tidak ribet gitu. Beda ya Pak ya. Beda. Karena sudah sesuai sertifikasi tadi, betul, sesuai aturan, betul. Birokrasinya juga tepat itu ya Pak ya. Jadi akan lebih memudahkan lagi untuk mendapatkan. Biasanya sih ada rekomendasi juga dari dinas terkait. Ada rekomendasi dari dinas terkait untuk mendapatkan modal lagi melalui pinjaman bank Pak ya. Oh iya. Pak, sebelum lanjut lagi nih Pak, Bapak kira-kira minum es nggak ya? Ini yang saya tunggu Mas. Ini tunggu ya. Ditunggu. Yuk kita icip-icipi dulu Pak esnya. Siapa? Monggo Pak. Wah, saya Pak dapat yang gede nih teman-teman. Aduh. Monggo Pak saya. Nah, es kita ini juga salah satu produk dari warga kita nih Pak. Iya. Namanya teh Endulita. Teh Endulita memberikan rasa khas dari teh Indonesia yang selalu memiliki nama, yaitu dari racikan teh Tongji Pak. Teh Endulita itu bukan teh nomor 1, tapi soal rasa tiada duanya tentu saja. Teh Endulita cobain aja sekali, lanjutnya terserah Anda. Langsung kita cicipin Pak, yang sudah kita tunggu-tunggu Pak, biar tenggorokannya lega ini Pak. Manisnya pas Pak. Iya. Teh Endulita emang manisnya pas, nggak nyekrek di sini ya Pak kalau bahasa Jawanya itu Pak. Jadi kalau pemanis buatan itu kan kadang gimana ya Pak? Ada rasa-rasa gimana gitu ya. Kalau ini lancar. Langsung sini masuknya langsung pas gitu. Langsung seger Mas. Langsung seger lagi ya. Lanjut lagi nanti kita bisa memberikan sesuatu buat Teh Endulita ini. Nah ini kan produk minuman ya Pak ya. Kalau produk minuman itu bisa nggak itu Pak? Kalau untuk fasilitasnya BPOM. Tadi kan kita ngomong soal banyak ngobrolin soal produk non minuman ya Pak ya. Makanan. Jadi untuk minuman, maksudnya ke BPOM ya. BPOM kalau untuk minuman. Kalau dulu memang PIRT masih bisa, tapi dengan aturan yang baru untuk minuman yang sifatnya ada cairan itu biasanya di BPOM. Di BPOM ya. BPOM. Kalau sekarang ini kan kebanyakan produk-produk teh kayak gini kan by lokal ya Pak ya. Mungkin lokal. Dalam artian gini Pak. Dalam artian pelaku usaha atau UMKM itu sendiri itu memasarkan produknya paling sekitar sini sekitar Pak. Ini ya, perumahan. Nah, ini ada pelatihan khusus untuk pengembangan seperti ini enggak? Karena saya lihat ada beberapa sebenarnya kalau kita kan di Indonesia sendiri punya teh Indonesia ya Pak ya. Tapi ada Thai tea juga, teh dari Thailand yang jauh lebih melebar. Nah, itu kan sesuatu yang unik ya Pak ya. Nah, bisa dibantu itu untuk yang penting kemasannya bagus dulu Mas. Makanya ikutlah pelatihan. Insya Allah ada pengembangan dari kemasan, terus legalitas ya. Kalau sudah legalitasnya luar biasa, ada BPOM-nya, udah pasti bisa diedarkan di luar perumahan ya, gitu.
Kalau untuk saat ini, kalau di forum ya, di forum di itu forum. biasanya kita pameran, ada pameran, mengikuti pameran-pameran atau bazar-bazar. Oh iya iya. Jadi ngikutin acara-acara ya Pak ya. Iya, jadi kebetulan ada fasilitas bazar juga dari dinas ya. Mungkin kadang di Lipo, di Mall Lipo, terus sekarang ada di MPP ya. MPP. Di JWK itu mall apa? Living Plaza ya. Yang di Cikarang Utara. MPP ya gitu. Jadi memang salah satu strategi kita selain kita online, offline pun kita pasarkan di bazar-bazar yang sudah ada disiapkan di kedinasan ya. Kedinasan itu sendiri ya. Betul. Karena di forum sendiri kan ada tim bazarnya juga, Mas. Ada tim bazarnya juga ya. Pelaku UMKM hanya mengantarkan ke gerai, biarkan pengurus yang bekerja gitu. Weh, mantap banget itu Pak, berarti Pak sudah di hampir persentasenya udah tinggi banget proses membantunya itu ya Pak ya. Boleh dibilang ya Pak ya. Dari nol, pokoknya dari nol sampai benar-benar dari nol dilatih sampai benar-benar bisa berdiri sendiri. Betul. Karena targetnya itu kemandirian ekonomi. Oh, target dari forum itu sendiri kemandirian ya, kalau kita tarik benang merahnya. Betul. Jadi biar orang itu bisa berusaha, setelah bisa berusaha minimal dia bisa membantu tetangga untuk ikut berusaha juga. Jadi kayak pancingan nih Pak. Ya ayo dong berusaha nih, gue udah sukses. Jadi loh. jangan takut, Jadi jangan takut untuk memulai usaha gitu aja. Jadi jangan takut untuk mulai usaha. Pak, kita kembali ke awal ya Pak ya. Agak flashback lagi. Tadi itu yang saya tahu UMKM itu makanan, minuman. Ada lagi nggak Pak UMKM yang mungkin sudah berjalan tapi nggak tahu kalau saya ini UMKM yang bisa masuk ke dalam forum itu sendiri. Apa itu Pak? Boleh dikasih jabaran itu nggak Pak? Kita di forum itu ada kategori UMKM makanan minuman, mamin ya. Ada craft kerajinan ya, model seperti ini nih ya, pembuatan. Contoh. Contohnya ya. Terus fashion. Apa itu fashion Pak? Ya, fashion, baju apa, terus bikin bros apa segala macam ya. Itu masuk juga kategori UMKM. Ada jasa, servis AC, ya kan, bengkel, potong rambut termasuk. Banyak sebenarnya Mas. Jasa. Jadi semua masuk kategori UMKM. Yang penting itu 1M ke bawah. Yang penting omset 1M ke bawah. Ya, betul. Ada Pak yang omset 1M ke atas untuk jasa-jasa kecil tuh? Maksudnya yang UMKM? Ada Mas. Ada ya, sudah ya? Ada. Sudah naik kelas itu. Makanya targetnya UMKM naik kelas ya. UMKM naik kelas ya. Makanya pemerintah memfasilitasi dari segi apapun. Ya, legalitas, pemasaran, ya kan, pameran dan segala macam. Oh iya, berarti emang kebanyakan mungkin taunya UMKM itu kayak craft, terus minuman doang. Berarti jasa juga bisa masuk ya Pak? Jasa masuk. Fashion juga bisa masuk. Untuk pembuatan souvenir gitu kali ya Pak ya? Iya betul. Souvenir, baju-baju atau aksesoris. Ya mungkin kalau kita flashback ke belakang, saya ingat di perumahan ini ada salah satu UMKM yang luar biasa ya. Yang waktu tahun 2021 kalau tidak salah itu mendapatkan kategori UMKM terbeken di craft ya. Warga sini Pak? Warga Sukadami. Wow. Kategori UMKM terbeken. Ya. Loh berarti tiap tahun ada event. Tiap tahun nih ada event. Makanya kan menarik sekali, di dinas itu ada, sebelum kita masuk ke UMKM beken itu kan ada fasilitasi kegiatan-kegiatan yang harus diikuti dalam setahun itu. Harus ikut lah ya Pak ya. Nah itu ada penilaiannya di akhir tahun. Di akhir tahun dipertandingkan lah, diperlombakan gitu. Secara walaupun mungkin UMKM itu tidak tahu itu dilombakan. Yang bersangkutan nggak tahu dilombakan. Tidak tahu. Sampai nggak tahu dilombakan. Iya. Tahu-tahu dihadirkan dan dapat kategori terbeken. Sok berarti orangnya Pak. Iya. Mungkin produknya apa itu Pak kalau boleh tahu Pak? Kerajinan Mas. Kerajinan. Ini mungkin salah satunya ya, produknya ya. Iya, ini dari Irsyad Galeri Pak. Nah ini Irsyad Galeri ini luar biasa. Ya, dari Irsyad Galeri. Awalnya males-malesan ini. Benar, Irsyad Galeri ini Pak, yang terbeken itu Pak. Betul. Loh, teman-teman semuanya, salah satu produk UMKM
yang kebetulan ada di perumahan tempat Gria kita ada podcast ini di Gria Sukadami, produknya Irsyad Galeri, menjadi salah satu UMKM terbeken Iya. tahun 2021. Iya. Jadi yang penting mau ya Pak ya. Betul. Dan yang bersangkutan nggak tahu sebelumnya ya Pak ya. Iya. Ikut dilombakan dan awal-awal kan suruh kegiatan tuh, waduh Pak ada acara apa gitu kan. ini berarti pemiliknya luar biasa nih Pak, sampai benar-benar Iya. menjadi yang terbeken nih. Iya. Oh, malah saya baru tahu ini jadi yang terbeken Pak. Jadi kategori craft. Kategori craft, salah satu produknya ini. Jadi kan ada 4 kategori ya yang dipertandingkan. Mamin. 3. Mamin, fashion sama craft yang dilombakan ya. Yang dilombakan. Kalau jasa memang Susah kali ya, Pak, susah ya? ya. Biasanya dari segi manajemen biasanya kan. Kalau untuk apa jasa Oh, manajemennya. manajemennya. Oh iya, iya, lebih ke manajemennya ya. Iya. Karena Sampai ke manajemen Mas. Jadi kalau udah tergabung di forum itu dari segi manajemen pun diajarin kita. nah, ini berarti salah satu keuntungan tadi ya Pak Betul. ya. Karena banyak nih mungkin yang agak saya tahu itu mungkin soal keuangan juga dicampur Iya. aduin. Nah, itu diajarin juga Pak, diajarin di, juga. di forum ini Pak. Diajarin Mas semua. Semuanya. Semuanya. Cara ngelola keuangannya bagaimana. Betul. Terus apa lagi Pak selain keuangan Pak? Iya, Ada pokoknya lagi nggak? dari segi manajemen keuangan ya kan. Terus kemasannya, Kemasannya, layak, packaging, sampai ke detail produknya. Detail produk. Kayak gizinya. Mm-mm. Kebetulan alhamdulillah kita sudah bekerjasama juga ya dengan UPN Veteran Jakarta. UPN ya. Jadi memang terkait gizi makanan tersebut. Untuk produk-produk makanan ya. Betul. Jadi ada kandungannya itu Kandungannya apa, itu, iya. ditulis semua di situ. Itu salah satu keuntungan untuk makanan minuman ya. Kita sudah bekerjasama dengan UPN Veteran Jakarta untuk Risetnya kali ya Pak ya. iya betul. Jadi lebih detail lagi Pak. Bener-bener UMKM naik kelas berarti Pak. Yang beruntung bahkan mendapatkan alat produksinya. Yang beruntung. Yang beruntung. Karena tahun kemarin kita ada 7 alat yang diberikan oleh universitas untuk kegiatan produksi salah satu pelaku UMKM yang ada di Cikarang Selatan. Ada 7 pelaku UMKM yang mendapatkan alat produksi. Ada 7 tahun kemarin ya. di Cikarang Selatan. Di Cikarang Selatan. Wow. Luar biasa sebenarnya ya Pak ya. Iya, betul. Aduh, saya nggak nyangka loh UMKM bisa berkembang secepat ini kalau mau dan boleh dibilang kalau mau bergabung juga di forum UMKM. Betul. Keinginan, kesabaran, ya. Sabaran. Terkadang kita tidak sabar untuk melakukan usaha. Iya, benar-benar Pak. Dan saya juga nggak nyangka ini Irsyad Galeri Ya. ini Mungkin kalau menjadi salah produk- satu produk terbeken. Ya, sebenarnya kan produk ini banyak ya. Iya, di luaran. saya lihat banyak juga. Cuman kan mungkin tuh kurang informasi saja, tidak masuk ke lingkup forum itu gitu kan, forum UMKM. Akhirnya apa? Ternyata memang di pemerintah kita di Kabupaten Bekasi ada fasilitasi ya untuk pelaku UMKM terkhusus untuk kerajinan tangan ya. Terkhusus untuk kerajinan Iya. tangan. Ada fasilitas lagi Pak. Ada gitu. Jadi memang pengembangan produk itu memang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Di dinas terus diturunkan di forum. Program itu kalau bahasa kita itu ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi program pemerintah kita modifikasi tuh. Kita turunkan ditiru Ditiru di benar. forum. Supaya apa? Kalau di dinas kan setiap kegiatan itu ada batas maksimum untuk pesertanya, ya kan? Kalau memang diturunkan langsung ke kecamatan di Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan. Peserta setiap kegiatan hanya 80 biasanya ya, 80 sampai 100. Berapa orang yang ikut satu kecamatan? Iya. Ya kan? Dengan adanya forum, kita kegiatan di dinas itu kita tiru. Kita bawa di kecamatan, kita yang mengadakan gitu loh. Bawa ke lingkup lebih kecil lagi. Betul, dan supaya masyarakat lebih banyak yang ikut untuk kegiatan pelatihan. Karena hak warga itu ataupun masyarakat itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Gitu. Oh iya. Berarti emang sebenarnya sudah disiapin semua ya Pak ya. Sudah Mas, Sudah disiapin semua cuma mungkin dari kurangnya informasi tadi kurang informasi yang agak menghambat dan kurangnya kemauan atau mungkin Betul, agak sedikit betul. kemauan ya Pak ya.
untuk UMKM Forum UMKM Cikarang Selatan sendiri itu ada mitra-mitra khusus nggak Pak ya untuk pengembangan saat ini tuh Pak yang terjadi Ya, itu? alhamdulillah di Forum Kecamatan Cikarang Selatan sudah bekerja sama dengan UPB, Universitas Pelita Bangsa. Ya, sudah bekerja sama dengan PT Kayaba, Kayak Pak, PT Hyundai, Inti Development, ya, PT Egypt, terus Musashi. Jadi bagi pelaku usaha ataupun pelaku UMKM yang ada Cikarang Selatan, khususnya anggota UMKM Cikarang Selatan itu yang memang layak untuk dibina oleh salah satu perusahaan, kita biasanya mereferensikan. Oh, mereferensikan. Jadi ada fasilitasi untuk peralatan, sarana prasarana, ada fasilitasi pembinaan secara khusus kepada pelaku UMKM itu sendiri dari perusahaan yang sudah bekerjasama dengan UMKM. Nah, untuk pembiayaan kita bekerjasama dengan Bank Mandiri. Pembiayaan dengan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. yang sudah terjadi saat ini ya Pak. Iya. Berarti dari anggota tadi itu bisa mendapatkan mitra sesuai dengan referensi ya dari forum itu sendiri Pak. Betul. Gitu. Pembinaannya seperti apa Pak itu Pak? Jadi kalau untuk arah ketika, Contoh aja ini ya, Irsyad Gallery. Irsyad Gallery, ya. Contoh aja ini Pak, misalkan ya Pak ya. Jadi kalau sudah Yang sudah ada lah ya. referensi, kan biasanya perusahaan itu meminta pada forum untuk rekomendasi ya. Meminta Rekomendasi UMKM mana sih yang layak gitu ya. Oh iya. Nah, minta 5 seandainya nih. Kita kirim 5. Ntar disurvei, diverifikasi, paling diambil biasanya satu pelaku UMKM. Satu pelaku UMKM. Nah, cara pembinaannya yang sudah berjalan ada di Sukaresmi, Toko Roti ya. Itu, Oh yang sudah ada itu Pak? yang sudah ada ya, sudah berjalan, dan termasuk Irsyad Gallery itu PT Musashi ya, cuman mungkin belum ada lanjutannya ya, tindak lanjut ya Pak belum ya. ada. Insya Allah kita akan komunikasi lagi dengan pihak Musashi ya terkait ini. Jadi di Sukaresmi ada salah satu pelaku UMKM yang dari tempat sampai alat, legalitas, bahkan pemasaran itu dibiayai oleh perusahaan. Gitu. Di Sukaresmi itu. Di Sukaresmi ada pelaku UMKM anggota kita ya, anggota Cikarang Selatan. Jadi alatnya dia dilatih dulu, Alatnya diambil, dilatih awal tadi dulu ya, Pak, ya. ya. Setelah sudah bisa memproduksi, dikasih alatnya, dikasih gedungnya, tempatnya, workshopnya ya Pak. Iya. Ya. Terus difasilitasi legalitasnya, NIB, segala macam sertifikasi dan Iya. lain-lain tadi di Produknya dipasarkan di perusahaan itu juga. dikasih tempat untuk memasarkan produk itu di perusahaannya Iya, yang betul. memberikan binaan tadi. Betul. Wah, itu namanya paket komplit, Pak. Iya. Makanya sayang kan kalau kita sudah tahu informasi tapi berdiam diri gitu kan. Sekarang kan informasi sudah tersebar ya. Yang ingin berusaha silakan. Terlepas memang bantuan-bantuan itu bukan berupa dana ya atau anggaran ya. Berupa fasilitas itu luar biasa sebenarnya. Udah luar biasa tuh Pak. Ya. Itu kalau dihitung modal sudah berapa Nah, tuh? itu makanya yang mohon maaf nih, ketika kita bicara UMKM itu mindset warga atau masyarakat yang belum tahu itu, oh bantuan ya, bantuannya berupa uang gitu ya. Iya. Padahal bantuan dari pemerintah itu ada tahapannya, Ada proses-proses yang ada harus prosesnya dilakukan. yang dilalui gitu. Jadi ada memang bantuan nominal uang itu ada, tapi memang bagi pelaku usaha yang sudah lulus dari kegiatan fasilitasi dari dinas, Tentunya ada standarisasi. ada sertifikatnya Mas. Iya, sertifikat khusus ya Pak. Iya, Ya? jadi kalau ingin mendapat itu harus punya sertifikat pelatihan yang sudah lulus dari dinas. Ibaratnya sudah menjadi yang terbaik lah ya. Iya, jadi Sudah kita nggak harus kualifikasi. minta, harus minta. Jadi tidak harus minta, pasti direferensikan untuk nggak minta pun bisa direferensiin. referensiin. Gitu. Kalau memang kita yaitu setiap kegiatan hadir, ya kan, mengikuti setiap kegiatan yang difasilitasi. Gitu. Iya. Gitu. Udah paket komplit banget saya lihat tadi Paket seperti yang komplit. dijabarkan. Makanya kita Pak. beruntung berada di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya untuk UMKM-nya. Sangat beruntung sekali Pak. Sangat beruntung. Gitu. Saya semakin menarik lagi nih Pak. Semakin menarik lagi, tapi mungkin
nanti bisa kita kupas lebih lanjut lagi Pak. Betul. Di next kesempatan, karena ini akan banyak banget hal yang mungkin teman-teman yang mau menanyakan sesuatu atau tertarik dengan untuk buka UMKM atau apa sekitar UMKM, bisa ketik di kolom komentar, tanya aja, atau sharing atau apa, bisa langsung komentar di kolom komentar ya teman-teman semuanya, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin di next episode atau di podcast lainnya untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai UMKM teman-teman. Pak, kita lanjut ke poin selanjutnya ya Pak ya. Karena sebenarnya udah cukup panas sih. Tapi mungkin karena kita terbatas waktu Pak. Terbatas waktu dan kita harus lanjut lagi. Dan Bapak selaku ketua Forum UMKM Cikarang Selatan itu sendiri itu mungkin punya pesan dan harapan Pak untuk warga, untuk teman-teman UMKM di luar sana yang mungkin baru merangkak atau baru memulai atau baru sudah mulai tapi tidak berkembang, sudah usaha 5 tahun 10 tahun kok ya gini-gini terus, atau mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak. Jadi untuk teman-teman penonton GSD di luar TV tentunya ya, jadi apa yang mau disampaikan Pak? Ya, bagi pelaku UMKM yang ada di Cikarang Selatan khususnya ya, umumnya di Kabupaten Bekasi, jangan takut untuk memulai, yang pertama ya. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk maju ya, untuk maju, dan tentunya dibarengi dengan kesabaran. Tanpa kesabaran keinginan itu akan hilang. Tanpa kesabaran keinginan akan hilang. Karena memang proses menjadi orang sukses itu kan sangat panjang ya. Betul. Ya, makanya pemerintah menyiapkan ada WUP, wirausaha pemula, bagi yang ada ide saja, ada informasi, sok manggakan gitu. Nah, informasi, buka mata, buka telinga, bahkan sekarang sangat gampang untuk mencari informasi sebenarnya ya. Betul. Dengan teknologi yang luar biasa, silahkan cari peluang informasi dari manapun ya. Jadi jangan sampai kita ragu untuk memulai usaha. Banyak yang memang pelaku UMKM ini yang minder Mas, biasanya minder padahal produknya bagus. Ya salah satu nih Irusar Galeri, awal-awal tuh minder Mas. Sekarang berarti sudah. Wah, sekarang ya masih minder juga. Tapi produknya bagus Pak. Nah makanya adanya forum itu kan untuk membantu. Salah satu membangun percaya diri ya, Pak. salah satu terbentuknya forum adalah karena memang dibentuk karena ada rasa ya, yang sama-sama pelaku UMKM itu. Waktu itu kita dibentuk 5 orang, satu keinginan ya, satu tujuan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di dinas UKM, Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, yang selama bertahun-tahun itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Forum dibentuk itu karena rasa keprihatinan itu. Oh, jadi dasar utamanya awalnya ya. Ya alhamdulillah legalitasnya disahkan oleh Pak Camat ya. Makanya kita ya secara seluruh organisasi ya absah itu untuk melakukan kegiatan. Makanya salah satu poinnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Setelah memberikan informasi, kedua memberikan kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Ketiganya memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang sudah memulai usaha. Ya, yaitu salah satunya tadi NIB dulu. Terus kalau memang produk makanan kita fasilitasi PIRT-nya, halalnya. Ya, kalau minuman kita referensikan untuk mengikuti kegiatan BPOM-nya, ya kan? Karena memang tahapannya lumayan lah, waktu yang ya lumayan panjang juga, makanya perlu kesabaran gitu. Keempatnya kita fasilitasi dengan kegiatan kemasan packagingnya, ya kan? Supaya bisa masuk ke supermarket ataupun kita ekspor. Levelnya berarti lebih tinggi lagi, nggak sekitar rumah tangga, lingkungan sekitar ya. Nah itu kita fasilitasi dengan pemasaran lewat online, di toko beli kita, di toko UMKM juga ya, di offline-nya. Jadi memang kita dari nol sampai produk itu bisa terpasarkan gitu. Bahkan ada produk UMKM yang sudah ekspor dari UMKM Cikarang Selatan. Sudah ada yang ekspor juga? Sudah ada. Produk
Produknya berupa apa Pak kalau boleh? Makanan. Biar teman-teman semuanya Iya. ini menjadi motivasi ya Iya, Pak ya. betul. Jadi biar semakin ternyata bisa nih gitu. Bisa. Makanan ya Pak ya. Makanan terus kerap juga ada, Mas. Craft juga ada. Craft Ekspor juga itu ada. Pak. Ya sampai ekspor. Heeh. Dari binaan dari forum UMKM. UMKM Cikarang Selatan. Ya memang ada keinginan orang Betul. tersebut membuat produk itu dengan keinginan yang kuat dan kesabaran yang luar biasa gitu. Tentunya ulet lagi ya Pak. Ulet itu. Makanya bisa ya itu. Bukan sesuatu yang instan ya Pak ya. Iya, tidak ada yang Tidak ada yang instan ya. ada mie instan. Minum instan. Iya betul. Jadi ada tahapan itu. Jadi sekali lagi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, silakan bergabung di UMKM Cikarang Selatan dengan menghubungi tetangga ataupun para ketua RW di lingkungan masing-masing. Yang tercepat ya. Kalau memang perlu informasi lebih lanjutnya, silakan datang ke Kecamatan Cikarang Selatan. Kita ada gerai di sana. Insya Allah dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan latihan akan kita laksanakan di tahun 2023 ini. Iya. Gitu, Mas. Pak, kalau tadi kan lingkup Cikarang Selatan ya. Kalau untuk secara lebih lebar itu kira-kira Bapak mengetahui nggak, maksudnya untuk teman-teman yang penonton GSD 17 TV yang di luar Cikarang tentunya ya, apakah ada informasi untuk mendapatkan itu, caranya bagaimana atau? Ya. Jadi ketika sudah tergabung di salah satu forum di kecamatan masing-masing itu, secara otomatis dia sudah terdaftar di forum kabupaten. Jadi ada informasi itu di kabupaten. Informasi ada. Dan alhamdulillah ada kemarin ya tanggal 15 forum kabupaten menandatangani MOU dengan Koperasi Mulia Keramik. Iya. Untuk memasarkan produk UMKM. Gitu. Jadi langkah-langkah di kecamatan kita bawa di kabupaten, di forum kabupaten, dan sama prosesnya. Sama persis ya. Sama, membantu masyarakat yang ingin berusaha dan ingin maju untuk usahanya. Sama, jadi di kecamatan dulu, kabupaten, dan insya Allah kan dibantu dengan dinas ya. Dinas. Gitu. Jadi informasi tadi bisa didapatkan di dinas koperasi dan UMKM tentunya ya. Iya. Kalau untuk di luar lingkup Cikarang Selatan ya Pak. Iya. Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang domisilinya bukan KTP Cikarang Selatan, tapi pengen berkembang juga UMKM-nya. Mungkin bisa dilakukan dengan menghubungi dinas di kabupaten masing-masing, di dinas koperasi dan UMKM teman-teman. Intinya jangan takut, ada kemauan Pak ya. Sedikit informasi karena memang forum UMKM ini sudah dibentuk di 23 kecamatan ya Mas. Jadi bagi masyarakat yang di luar kecamatan silakan hubungi kecamatan terdekat, kecamatan masing-masing lah ya. Sudah ada ya berarti. Sudah ada. Gitu. Jadi emang informasinya sudah langsung menyasar gitu. Langsung menyebar ke masing-masing dinas terkait otomatis ya Pak ya, ke lingkup yang lebih kecil, dan salah satunya paling kecil yaitu kecamatan. Jadi luar biasa teman-teman untuk podcast hari ini, karena kita memberikan gambaran tentang UMKM itu seperti apa sampai benar-benar yang mulai usaha dari nol, bahkan nggak ngerti UMKM itu mau ngapain. Tapi dengan adanya podcast ini teman-teman, kita banyak belajar kalau sebenarnya asal ada kemauan. Betul. Dan ulet tadi ya Pak, ulet, kemauan, dan tentunya konsisten ya teman-teman, karena nggak ada sesuatu yang instan. Ada niat juga, pasti ada jalan untuk mengembangkan usaha itu sendiri teman-teman. Dan semuanya sudah ada fasilitas yang bisa dicari atau didapatkan di masing-masing di kecamatan, di lingkupnya kecil, di forum itu sendiri, dari packagingnya, sertifikasinya, bahkan sampai pemasaran produknya ada semua teman-teman. Jadi podcast hari ini sangat-sangat menarik bagi teman-teman yang memulai usaha dari nol, atau mungkin yang ngerasa stagnasi ya teman-teman, sudah nggak bisa apa-apa lagi, aduh usaha udah mentok-mentok. Atau mungkin teman-teman di next episode atau episode kapan lagi di podcast Ngobrol Pintar bersama GSD 17 TV pengen ngulas UMKM apa yang sudah tergabung di forum atau bahkan sudah sukses, silakan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha untuk undang dari narasumber pelaku UMKM itu sendiri teman-teman. Jadi akan sangat lebih menarik
untuk bergabung dengan forum UMKM Cikarang Selatan tentunya, dan masing-masing forum UMKM di masing-masing tempat tinggal teman-teman semuanya. Nah, sekian dulu nih Pak, karena kalau kita bahas lebih lanjut kita nggak pulang nih Pak ya. Kita nggak pulang karena banyak banget hal-hal yang perlu diulas sebenarnya, lebih menarik lagi, tapi kembali lagi ke keterbatasan waktu ya Pak, waktu ya Pak. Nah, sekarang ini ada sedikit souvenir Pak dari salah satu pelaku UMKM juga, dan Bapak mungkin juga udah tahu nih, karena salah satu yang mendapatkan produknya sudah paham itu ya dari Bapak ini. Dan ini dari GS17 TV Pak, memberikan salah satu produknya souvenir Masya Allah dari GS17 TV, lebih tepatnya dari Isyad Galeri, yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan kesan ya Pak ya. Terima Monggo kasih. Pak, diterima Pak Terima ya. kasih banyak Mas Isyad Galeri dan tentunya GSD 17 TV ya. Yes. Ya, terima kasih. Monggo Pak, diterima. Ya, luar biasa nih, gantengan saya di sini nih. Lebih gantengan, tapi sama-sama ganteng kok Pak. Oke Pak, sekali lagi terima kasih sudah datang ke podcast Ngopi Ngobrol Pintar GS17 TV malam ini, dan memberikan banyak banget manfaat bagi kita pelaku-pelaku usaha yang memulai dari nol, dari awal sampai akhir, bahkan semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik dari dinas yang sudah tersedia, dan baiknya harus kita ambil ya, karena fasilitas itu jangan sampai tidak dipakai dan akhirnya sia-sia kembali. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya, di podcast Ngopi Ngobrol Pintar bersama GSD 17 TV. Sampai ketemu lagi teman-teman.